Halo, salam adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini Lause mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 18 ayat 31 dan 32. Nah, adik-adik siapkan buku Alkitabnya ya. Dan rekaman ini adik-adik bisa berhentikan sementara sambil mempersiapkan Alkitab dan buku catatannya. Nanti Lause akan menceritakan firman Tuhan. Tema kita adalah mengapa salib? Mengapa salib? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami memperingati Jumat Agung, di mana Yesus Kristus mati di atas kayu salib, dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya ya dan catatannya. Langsung akan mulai bercerita adik-adik. Mengapa adik-adik kita memperingati Yesus Kristus disalibkan? Dan nanti hari Minggu juga kita akan memperingati Paskah. Hari Paskah berarti apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Hari Paskah itu mengenai apa? Ya, hari Paskah adalah hari kebangkitan Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini Langsung akan menceritakan mengenai salib Kristus. Kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 18 ayat 31 dan 32. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 18 ayat 31 dan 32. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Ada dia yang dikasih Tuhan. Waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Waktu itu di Taman Getsemani dia berdoa sampai berkeringat, dan keringatnya menetes seperti tetesan darah. Yesus Kristus tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Dia akan dianiaya. Apa itu dianiaya? Yaitu sebuah perlakuan yang sangat kasar. Ditampar, dipukul, baik itu di muka, di kepala, dan lainnya. Disiksa, dibunuh, dan mati di kayu salib. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, apakah kita tahu kapan kita akan mati atau mengalami sakit? Coba seandainya kita tahu kalau hari ini sekitar jam 7 malam, ada orang yang akan menangkap kita, menutup mata kita, dan menculik kita. Adik-adik takut tidak? Atau mungkin nanti kita tahu kalau jam 10 malam saat kita tidur kita akan diculik. Oh, mungkin adik-adik tidak takut ya. Mengapa? Karena di rumah kan ada papa mama. Karena selama virus corona semua tinggal di rumah. Jadi pasti aman. Betul, tidak takut bukan? Yakin sekali ya, karena pasti papa mama menjaga adik-adik bukan? Ada kakak atau keluarga di rumah yang menjaga. Karena semua tidak boleh keluar rumah. Jadi pasti nanti malam jam 10 tidak terjadi apa-apa. Nah adik-adik, bagaimana kalau adik-adik tahu bahwa jatuh dari sepeda itu sakit? Adik-adik tahu kan? Kalau jatuh dari sepeda itu sakit. Kalau digigit tangannya dengan kuat sekali pakai gigi, sakit tidak? Kalau tahu sakit, apakah adik-adik mau melakukannya sendiri? Menggigit tangannya sendiri? Atau suruh orang lain cubit sekuat-kuatnya tangannya? Sakit tidak kira-kira? Pasti sakit. Kalau hidung atau telinga dijewer sakit tidak? Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu ya rasanya sakit itu. Tidak enak pasti. Nah, kalau kita tahu sakit itu tidak enak, tentu kita akan menghindar. Kita kalau bisa jangan merasakan sakit, ya kan? Atau ada yang sengaja mau merasakan sakit untuk tubuhnya, sehingga minta dicubit, atau dipukul, atau dianiaya. Nah, adik-adik nggak mungkin kan meminta itu semua supaya disakiti, dianiaya. Adik-adik, Tuhan Yesus juga tahu bahwa dia akan menderita, disakiti,
disiksa. Dan Tuhan Yesus tahu kapan, di mana, dan siapa yang akan menyiksa dia. Tuhan Yesus tahu kapan akan mengalami itu semua, bahkan bagaimana cara dia akan mati. Bukankah itu sungguh menakutkan? Kalau kita takut digigit karena sakit, Tuhan Yesus lebih lagi, karena dia tahu akan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus akan ditangkap, tangannya diikat, diperlakukan seperti penjahat. Lalu Tuhan Yesus juga dibawa ke hadapan pengadilan, ke hadapan orang-orang yang pinter, adik-adik. Orang-orang yang mengadili Tuhan Yesus ini orang-orang yang hafal kitab suci, supaya mereka bisa bertanya, menanyai Tuhan Yesus dan menghukum Tuhan Yesus. Mengapa ya ada orang-orang yang pintar tetapi mau menghukum Yesus yang tidak berbuat dosa? Adik-adik, Yesus disalibkan bukan karena orang-orang bodoh, tapi karena ada orang pintar yang mengerti agama mau membunuh Tuhan Yesus. Nah, kita sudah membaca Alkitab tadi ya dari Yohanes, di mana Pilatus berkata kepada orang Yahudi, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Di Yohanes pasal 18 ayat 31 kan. Ambillah dia, yaitu ambillah Tuhan Yesus dan hakimilah Tuhan Yesus menurut hukum Tauratmu. Adik-adik masih ingat 10 perintah Allah? Kata orang-orang Yahudi, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Nah, di hukum Taurat, di kitab Keluaran pasal 20 ayat 13. Di situ ada perintah 10 firman Allah. 10 perintah Tuhan. Di perintah yang ke-6 dikatakan, jangan membunuh. Tertulis bahwa jangan membunuh ini adalah firman Tuhan. Semua ahli Taurat tahu isi Taurat. Tahu isi 10 perintah Allah. Semua yang belajar agama pada malam itu menghakimi Tuhan Yesus. Mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Tapi tidak menemukannya. Lalu mereka bawa Tuhan Yesus, dirantai, diikat, kuat sekali seperti penjahat besar. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Lalu dibawalah Tuhan Yesus ke hadapan Pilatus. Dan Pilatus seorang gubernur pada saat itu berhak memutuskan sebuah perkara terkait dengan daerah kekuasaannya. Jadi dia seorang gubernur, dia juga memiliki hak untuk menghukum orang, mengambil keputusan. Maka Pilatus berkata di Yohanes pasal 18 ayat 31, Pilatus berkata kepada orang-orang yang mau menghukum Tuhan Yesus, ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Tetapi orang-orang itu tidak berani melakukannya. Mereka beralasan bahwa mereka tidak boleh membunuh seseorang. Adik-adik, ini agak lucu sekali ya. Orang Yahudi berusaha untuk menjalankan hukum Taurat, yaitu jangan membunuh. Tapi dari ayat yang kita baca, di ayat 31 barusan, mereka berkata, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Apa maksudnya adik-adik? Kalau orang pintar itu yang belajar kitab suci, ahli-ahli Taurat, imam-imam berkata, kami tidak boleh membunuh.